Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami takzimi kepala pesantren beserta segenap jajaran beliau, dan teman-teman santri yang berbahagia. Harusnya yang menyampaikan pengarahan sebelum pulang liburan adalah pengasuh, tapi karena beliau berhalangan maka diwakilkan ke saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin sebagai bekal adik-adik semua nanti kalau sudah pulang ke rumahnya liburan ya. Jadi untuk liburannya sudah tahu ya. Kalau Putri kapan pulang? Besok ya. Kok tahu? Kalau liburan tahu semua ya. Jadi saya bacakan dulu terkait liburan. Santri Putri pulang tanggal 8 Rabiul Awal atau 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 12 September 2024 Masehi sampai dengan 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau kembali pesantren ya tanggal 21 September 2024. Sedangkan putra yaitu pulangnya hari Kamis, satu hari sesudahnya, tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2024 Masehi sampai dengan kembali ke pesantren 18 Rabiul Awal atau pada tanggal 22 September 2024 Hijriah. Meskipun liburannya ya lumayan seminggu lebih ya, meskipun gak full liburan itu isinya ya. Jadi tujuan pesantren meliburkan, kalau NJ itu kan pulangan liburannya cuma dua, libur Maulid dan libur Ramadan atau Idul Fitri ya. Nah untuk libur Maulid ini jadi tujuannya agar teman-teman santri bisa menyemarakkan kegiatan yang berhubungan dengan Maulid di rumahnya masing-masing. Nanti kan ada acara P4NJ ya atau FKS ya, FKS di tempatnya masing-masing. Nah, diharapkan semuanya ikut meramaikan kegiatan yang sudah dikoordinir di FKS masing-masing. Jadi tujuan liburan bukan hanya liburan, tapi ada kegiatannya ya. Jadi kami ingatkan ketika adik-adik semuanya sudah pulang, maka ini namanya liburan ya. Liburan tapi juga ada kegiatannya ya. Maka ketika tidak berkegiatan, silakan dimanfaatkan liburan dengan benar-benar liburan ya, tapi diisi dengan hal-hal yang positif ya. Jadi dimanfaatkan liburan dengan baik dan jangan ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diistiqomahkan selama di pesantren. Misal sholat berjamaah ya, kalau bisa dimanapun kemanapun ya, kalau bisa jangan tinggalkan sholatnya ya. Mau naik gunung, mau renang ke laut, mau ngecamp, mau cuman hanya di rumah saja dengan keluarganya, terserah. Tapi sekali lagi jangan meninggalkan
sholat. Kalau bisa berjamaah ya. Selain sholat juga tentu wiritannya ya, bukan cuma sholatnya, setelah sholat langsung selesai langsung pindah ya, tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti pengajian dan memperdalam ilmu agama. Ini kalau ada ya, kalau ada di rumahnya. Tentunya yang wajib yaitu tadi kegiatan FKS itu ya, pasti ada. Maka wajib ikut kegiatan pengajian yang ada di FKS masing-masing. Kalau semisal di rumahnya juga ngadakan kegiatan maulid sendiri, baik yang diadakan oleh tetangga atau kampungnya atau desanya atau lembaga pendidikannya masing-masing, ya silahkan ikut, tidak apa-apa. Ya siapa tahu ada yang disuruh jadi MC, ada yang disuruh jadi kori misalkan, atau bagian apa, kora-kora misalnya. Ya tidak masalah, bermasyarakat. Ya, bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, yang namanya santri itu otomatis sudah melekat di dalam dirinya identitas alma mater ya. Jadi ketika sampean sudah mendaftarkan diri sebagai santri dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, maka sekalipun boyong pun itu masih tetap akan dikenal sebagai, dibaca oh ini alumni sini ya. Nah, kalau belum boyong apalagi belum boyong ya. Jadi sampean semua baik putra maupun putri, kalau putri kan ada live streaming ya, atau ada siaran langsung ke wilayah masing-masing, maka tolong dijaga akhlaknya, dijaga sopan santunnya ya. Jadi jangan sampai yang biasa akhlak baik di sini atau biasa menjaga omongannya di sini, karena mungkin sudah merasa oh saya sudah di rumah terus berbuat semaunya, tidak seperti itu. Tetap dijaga akhlaknya. Kalau ngomong ke orang tuanya yang sopan, kalau ngomong ke keluarganya juga yang sopan, ngomong ke temannya, ke tetangganya ya juga yang sopan ya. Karena di pesantren tidak pernah diajarkan akhlak yang jelek. Adapun yang biasanya berakhlak jelek, tolong diperbaiki. Kalau bisa abasa ya, kalau kata bahasa Maduranya, atau ngomong dengan bahasa yang halus, baik Madura, abasah kalau kata orang Madura, atau kalau katanya orang Jawa itu boso, ya pakai bahasa yang sopan. Kalau biasa bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia yang sopan. Ya jangan kebiasaan mengumpat atau mencaci maki atau kebiasaan mengeluarkan kebun binatang dibawa ke rumah, jangan ya. Di rumah itu tidak semua masyarakat sama seperti di pesantren. Jadi menjaga akhlak dalam berinteraksi dengan masyarakat selama di rumah. Kemudian yang patut dijaga juga adalah menjaga aturan syariat ya, syariat Islam atau agama, dan juga peraturan pesantren, khususnya terkait dengan pergaulan. Maksudnya gimana? Sebisa mungkin menghindari pergaulan putra-putri yang bukan mahram. Bukan muhrim ya, tapi bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram, yang melaksanakan ibadah ihram. Itu orang ketika umroh atau ketika haji itu namanya muhrim. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Ya kalau sesama mahramnya ya gak apa-apa. Yang tidak boleh itu bukan mahram. Jadi
Ya kalau mau hubungan bukan mahram gimana? Ya seperlunya, sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Karena misal, karena mungkin mau reunian dengan temannya, terus tiba-tiba buat acara reuni apa, misal ketemu, ya sewajarnya lah. Kalau mau ketemu laki-laki perempuan bukan mahram itu sewajarnya. Kemudian oh iya, ini ya yang paling penting ya. Karena biasanya teman-teman santri itu kalau sudah pulang menganggap bahwasanya semua kegiatan sudah free, ya gak se-free itu juga ya. Jangan pas satu hari, satu malam yang dipegang ini misalkan ya. Apa ini? HP ya. HP itu boleh dipakai, gadget itu boleh dipakai. Boleh main HP, main tab, main laptop atau apapun itu yang berbau elektronik atau internet, tapi jangan dipakai terus-menerus, ada batasnya ya. Kalau misal waktunya sholat, ya berhenti dulu HP-an, jangan HP-an dulu. Kalau misal disuruh orang tuanya beli apa, beli bumbu misal ke pasar, ya berhenti dulu HP-nya, laksanakan perintah orang tua dulu. Kalau semisal ada tamu, ya ada tamu entah itu teman atau keluarga, ya HP-nya ditaruh dulu, jangan HP-an, temui dulu tamunya dan lain sebagainya. Jadi apa? Memakai HP boleh, memakai gadget atau laptop semacamnya itu boleh di rumahnya ya. Jangan dibawa ke sini. Di rumahnya. Tapi sekali lagi jangan terlalu seakan-akan mendewakan. Kalau gak ada kamu gak bisa hidup misalnya. Jangan gitu. Ya sudah. Itu kan ya. Kalau katanya orang sekarang HP itu sama dengan nyawanya. Kalau gak bawa HP maka seakan-akan mati, katanya gitu. Ya gak gitu juga ya. Kalau orang gak HP-an masih bisa hidup kok. Orang gak HP-an masih bisa makan, masih bisa melakukan hal-hal yang lain ya. Jadi sekali lagi, oh iya yang paling penting juga dalam adab memakai media sosial. Nah ini saya lupa ya. Saya yakin 100% semuanya pasti punya medsos, ya kan? Entah itu Facebook, Instagram, WA, Telegram dan lain sebagainya. Tolong medsos itu jangan cari konten negatif, yang pertama ya. Yang kedua, digunakan etika berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, jangan terlalu berlebihan memakai medsos ya. Ya mentang-mentang nggak pegang HP 6 bulan misal, ketika pulang ke rumah terus main TikTok joget terus tiap hari ya. Ya gak gitu ya. Tak tanya, sebentar dulu. Kira-kira kalian kalau pulang mau buka TikTok gak kira-kira? Jawabannya sudah pasti buka ya. Tapi tolong jangan gunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Jika usah ikut joget-jogetan, sudah buka apa ya, berita gitu ya. Buka berita, buka apa, kalau konten-konten lucu ya silahkan. Cuman sekali lagi, bermedia sosial itu harus bijak ya, harus bijak. Jangan berlebihan. Karena ini ya, semakin sering seorang itu pegang HP, biasanya kalau gak ngechat WA, buka IG, scroll TikTok, upload atau lihat Facebook misal dan lain sebagainya. Ya kalau gak gitu ngegame misal layar miring ya.
Ya sekali lagi, HP-an itu boleh, tapi harus tahu waktu. 24 jam itu banyak loh ya. 24 jam itu banyak. Jangan gunakan separuh 12 jam hanya untuk, atau 24 jam semuanya untuk HP-an saja. Jangan. Ya. Ya karena itu momen bertemu keluarga. Ya pergunakan ngobrol sama keluarganya, ngobrol sama kakaknya, sama adiknya ya. Sama temennya kalau misal harus ketemu temennya, ya kan masa sama-sama satu rumah ada grup keluarga, kalau butuh apa-apa ngechat di grup keluarga ya kan kayak gimana gitu ya. Ya beda orang yang berinteraksi langsung sama orang yang berinteraksi melalui media sosial. Itu ya. Jadi harus bijak menggunakan media sosial. Terus selanjutnya dimohon wali santri untuk turut mengawasi dan membimbing anak-anaknya ketika berada di rumah. Tolong jangan dibiarkan 100% tanpa pengawasan, karena ya namanya juga anak-anak ya, berarti bisa kemana-mana ya. Oh iya, yang paling penting adalah karena ini liburan, tujuan utamanya itu untuk bertemu dengan orang tuanya, maka dan juga sekarang difasilitasi pulang bersama memakai kendaraan yang sudah dikoordinir dengan drop spot dan waktu yang sudah ditentukan. Maka tolong ketika mau pemberangkatan atau ketika mau turun di drop spotnya ya dipersiapkan dengan baik ya, jangan menyusahkan orang lain gara-gara ada satu orang yang gak siap-siap atau tidur ya terus kelewatan. Ya jangan disalahkan, jangan disalahkan supirnya, jangan disalahkan panitianya, ya salah sampean sendiri. Itu ya. Jadi tujuan pulang itu yang paling utama adalah bertemu orang tua. Jadi jangan ya pertama harus ketemu orang tuanya, harus. Ini ya kalau yang rumahnya jauh beda lagi mungkin ya. Yang pasti pulang, pasti sampai ke rumahnya. Kalau pertama ketemu orang tuanya, salaman ke ayah, ke ibunya. Setelah itu duduklah sebentar di rumah, ngobrol, atau kalau mau tidur ya tidur. Ya jangan langsung pas Assalamualaikum terus langsung diambil HP-nya atau Pak keluar. Ya gak seperti itu ya. Tetap orang tua itu kangen ya, kangen ke anaknya. Jadi lama gak ketemu, pengen ngobrol, pengen makan bareng misal, atau pengen duduk. Itu orang tua. Jadi sebagai anak juga harus menghargai orang tua. Tujuan pertama kita adalah pulang ke rumah untuk bertemu orang tua, bertemu keluarga. Setelah itu kalau misal mau keluar, mau main kemana sama temennya janjian atau mau jalan-jalan kemana, silahkan, asalkan dengan seizin orang tua. Jangan sampai keluar dengan temennya tapi orang tuanya gak tahu ya, jangan sampai. Itu saja. Jadi Santri Nurul Jadid ini adalah apa bahasanya, sebagai cerminan dari pesantren Nurul Jadid itu sendiri. Kalau santri Nurul Jadid di rumahnya masing-masing melakukan hal jelek dan menganggap bahwasanya masyarakat nganggap misal, oh ternyata santri anjay gitu ya, akhlaknya jelek, gak ramah ke orang atau lain sebagainya, maka mungkin yang terkena bukan cuma satu orang, tapi semuanya, bahkan kiainya, pengasuhnya itu kena juga.
Masa diajari seperti itu di pondok? Enggak kan ya? Enggak, jadi tolong dijaga. Ya, dijaga nama baik pesantren, dijaga nama baik pengasuh, nama baik guru-gurunya. Ya, silahkan manfaatkan liburan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan rekreatif, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya sudah, mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili pengasuh mengucapkan selamat berlibur, semoga selamat dan sampai tujuan. Dan yang paling penting juga semoga kembalinya selamat dan sesuai waktunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan dari panitia? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.